Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi litta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim. ثم ألبس العاملين به خلع الجلال والتكريم وجعلهم مصابيح يهتدي بهم الأنام وتنقشع بهم جنات الظلام يدعون إلى سبيل الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالمقام العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur dan terus bersyukur kehadirat Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bertatap muka dalam satu kegiatan rutin kita, yaitu pengajian rutin setiap malam Selasa. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini akan membawa manfaat untuk kita semua. Ilmu yang kita dengar bisa kita pahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah, kita kembali membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil arifin. Ya, satu kumpulan kitab tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan akan bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Kitab ini kemarin kita teruskan saat bulan Ramadan. Setiap sore menjelang futur, menjelang buka puasa. Jadi mungkin ada beberapa bab yang sudah kita sampaikan. Ya, malam ini kita teruskan sampai pada bab fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, yaitu bab di dalam perkara tentang menjaga sunnah-sunnah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga adab-adabnya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya umat Nabi Muhammad menjaga sunnah-sunnah nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu yang namanya sunnah mungkin kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ditinggalkan enggak berdosa. Tapi eman. Kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sunnah ini ibarat faedah, ibarat keuntungan kalau kita dagang.
Wajibnya ini adalah rosmal. Wajibnya adalah modal kita. Yang namanya orang dagang tentu kepengin dapat apa? Untung. Pengen oleh batik. Ning dagang terus pikirannya balik modal toh, yarane dudu dagang. Ngapain dagang? Kalau targetnya hanya balik modal. Yang namanya dagang targetnya untuk dapat keuntungan. Kita ibadah pun demikian. Ibadah ini targetnya bukan terus kita nggak dapat apa-apa. Lah, sing penting selamat. Sing penting selamat, enggak. Target kita, yang namanya target itu harus tinggi, hadirin. Ya, seperti kita berdoa. Kalau kita berdoa, jangan yang rendah, yang tinggi sekalian. Ya Allah, paringi mobil Mercy sing regane 3 M misalnya. Ya Allah, stosa mbok apa apa ala dimene stosa akhirnya. Minta yang tinggi, enggak apa. Begitupun dalam dagang, target kita yang tinggi. Targetnya apa? Dapat keuntungan. Ibadah pun demikian. Supaya kita mendapatkan keuntungan dalam ibadah, maka perhatikan, kerjakan sunnah-sunnah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang betul hadirin, seandainya saya nggak mau yang wajib, nggak mau yang sunnah, yang wajib saja saya perhatikan. Ya. Orang yang mengerjakan wajib saja, insya Allah sudah selamat. Insya Allah sudah selamat. Tapi ibarat orang dagang ini hanya pas-pasan saja, balik modal saja, nggak rugi dia balik modal. Tapi kalau kita mengerjakan sunnah baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di situ ada keuntungan yang besar. Ya. Ibarat kata kalau kita masuk surga, kalau mengerjakan yang wajib saja, mungkin surganya kelas ekonomi. Tapi kalau kita mengerjakan sunnah, surganya mungkin insya Allah bisa kelas VVIP. Ya. Lebih ditekankan lagi, lebih banyak kita mengerjakan sunnah baginda agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka surganya bareng dengan Nabi Muhammad. Surganya bareng dengan Nabi Muhammad. Ini target kita ini hadirin. Target kita bukan hanya sekedar masuk surga saja, tapi target kita apa? Bisa bersanding dengan Nabi Muhammad di dalam surga. Ini targetnya orang-orang dulu seperti itu. Orang dulu ini nggak masuk surga, ya, bukan karena mikirin bidadari, mikirin istana, tapi mikirin di dalamnya ada Rasulullah. Ketika ada seorang ulama ditanya, wahai fulan, wahai syekh, ya, kenapa kamu pengen masuk surga? Fiha Rasulullah. Di dalamnya ada Rasulullah. Jadi target mereka masuk surga bukan kenikmatannya, tapi target mereka bisa bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bisa bersanding dengan Rasulullah? Salah satunya mereka yang menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita lanjutkan hadirin, seperti biasa setiap bab ini biasanya diawali dengan ayat-ayat Al-Quran. Termasuk bab ini tentang masalah sunnah Nabi Muhammad. Ya, makanya kalau orang ngomong, kok kamu melakukan sunnah, mana dalilnya? Ya, kalau orang masih tanya dalil tentang sunnah Nabi Muhammad, berarti dia belum memahami bacaan ayat Al-Quran. Tentang sunnah Nabi Muhammad dalam Al-Quran banyak. Perintah untuk mengikuti, mengamalkan, mengerjakan sunnah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu banyak. Taat kepada Nabi Muhammad banyak dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan apa-apa yang datang ya, dari Rasul datang kepadamu, fakhudhuhu, maka ambillah kamu, kerjakan yang datang dari Rasul. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Ya, ini
ayat Al-Qur'an. Apa-apa yang datang dari Nabi Muhammad, perintah Nabi, ya, baik yang wajib, kalau yang wajib sudah jelas, apalagi yang sunnah ambil, ya. Yang dilarang Nabi tinggalkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan tidaklah mengucapkan anil hawa, dari hawanya, dari hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, dan adapun yang datang dari Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira oh ini gak ada dalam Al-Quran, hanya ucapan Nabi, ya, maka ucapan Nabi itu pun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Sebelum saya lanjutkan, jadi apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini bukan hawa nafsunya dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Sekalipun ada orang yang gak puas dengan cara Nabi, dengan aturan Nabi, dengan apa yang diperbuat oleh Nabi, maka itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak puas dengan aturan Nabi. Ada zaman dulu ada yang gak puas, ada banyak. Nanti akan kita jelaskan. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW, beliau membagi harta ghanimah. Tahu ghanimah? Harta rampasan perang. Rampasan perang ini bagi Nabi dan umat Nabi halal. Bagi Nabi Muhammad, bagi umat Islam, rampasan perang itu halal. Mungkin umat sebelumnya nggak halal, tapi bagi Nabi Muhammad halal rampasan perang. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan rampasan perang, kemudian Nabi membagi, fulan dapat sekian persen, fulan bin fulan dapat sekian persen, Bani fulan dapat sekian persen, ini bagian untuk keluarga Nabi, ini bagian untuk fulan, dibagi oleh Nabi Muhammad. Ada orang yang nggak cocok dengan pembagian Nabi, ya, ada orang yang nggak cocok. Nabi, i'dilu, ya, bersikaplah adil wahai Nabi Muhammad. I'dil ya Rasulullah, ya Muhammad, berbuatlah adil wahai Rasulullah, wahai Muhammad. Rasulullah marah. Rasulullah marah. Karena apa yang dilakukan Nabi Muhammad ini bukan hawa nafsunya. Sekalipun pembagian harta rampasan perang, ini semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hadirin, mungkin kita nggak cocok di hati kita, nggak cocok di akal kita, nggak cocok di pendapat kita. Kalau itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, hilangkan perasaan itu semua, harus taslim. Sami'na. Oh, secara akal ini, yang ngasih akal kamu itu bukan siapa-siapa, yang ngasih akal kamu itu Allah. Jangan main-main dengan akal kita, jangan main-main dengan perasaan kita. Kalau itu sudah datang dari Allah dan Rasulnya, sudah, nggak usah dikelah ini, dikelah itu, menurut dari segi ini, dari segi itu, dari segi itu, nggak bisa. Udah pasrah sudah. Kalau sudah dari Allah dan Rasulnya, udah taslim, pasrah kita. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakan wahai Nabi Muhammad, apa ya Rabb yang harus saya katakan? Katakan sama umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, ini ayat sudah sering disampaikan. Mulutan mesti metu ya, kul in kuntum tuhibbu Allah. Sama ayat berikutnya nih, kia laris ngomulutan ya. Pokoknya ente dari dai ini, dua ayat ini dihafalkan.
Apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Sisinya apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ayat ini laris ini. Kalau mulutan ayat inilah laris. Laqad kana lakum. Allah yang mengatakan nih, Allah yang mengucapkan. Allah yang mengucapkan telah ada lakum bagimu. Apa yang ada? Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah. Apa yang ada? Uswatun hasanatun, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi mereka yang mengharap pahala dari Allah dan mengharap hari akhir, artinya masuk surga. Ada. Allah sudah memberikan nas, memberikan dalil, memberikan bukti, memberikan ucapan dalam Al-Quran. Satu kalam yang qadim telah ada pada diri Rasulullah. Sudah dinas hadirin. Masa kita mau mengikuti orang lain? Nabi Muhammad sudah jelas disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ngapain kita ngikuti orang lain? Ini sunnah Nabi hadirin. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, secara sains dan teknologi mungkin tidak ada manfaatnya. Kalau itu perintah dari Nabi, kalau itu pernah dikerjakan Nabi Muhammad, maka kerjakan. Oh, nggak ada manfaatnya, Fit. Mungkin bertentangan dengan ilmu kedokteran, kerjakan. Pasti ada manfaatnya. Kalaupun nggak di dunia, pasti ada manfaatnya di akhirat. Oh, nggak masuk akal, Fit. Sahabat Umar saking taatnya sama Rasulullah, tangan depannya Hajar Aswad ngomong, "Hei Jar, what terwet nana, Jar what nana. Kalau saya nggak ngelihat Nabi Muhammad mencium kamu, saya nggak akan mencium kamu. Kon ke watu ireng maning. Cuman karena Nabi Muhammad mencium, mau nggak mau dilakukan Nabi Muhammad, saya cium. Mungkin nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya nyium? Ya. Kamu nanti luru watu di minyak wangi dambung dewek. Hajar Aswad kan hajar kayak watu, Aswad ye ireng, berarti watu sing dicet ireng di minyak wangi dambungi. Cuman karena Nabi Muhammad melakukan itu, maka dikerjakan oleh sahabat Umar. Ini loh yang namanya pasrah seperti itu. Nggak mikir, ki apa sih manfaatnya? Nyong pan ngambung dong ana manfaatnya. Dong lakan nyong ora pan ngambung. Nggak perlu cari tahu manfaatnya. Sekalipun nggak ada manfaatnya, lakukan. Karena itu dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan hadirin, lakukan. Insya Allah kalau kita melakukan niatnya ittiba, mengikuti Nabi Muhammad, maka insya Allah mendapatkan pahala sunnah Nabi Muhammad. Ketika kita mau pergi hadirin, ketika kita mau pergi, setelah baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya, kemudian apa bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi doanya? Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha. Apalagi? Inna apa? Baca apa? Inna ataina apa inna anzalna. Ali ila fi Quraisy, baca sebelum keluar rumah. Ini banyak lagi adab dan sunnah yang dikerjakan. Sudah baca itu semuanya dibaca doa, tsumma tabassam. Ini sunnahnya kalau kamu mau pergi, kalau kita mau pergi luar kota musafir, senyum, bukan nangis. Duduk, nangis bukan, senyum. Ya. Jadi kalau kita punya khulasah, itu ada doa safar. Ada tulisannya summat tabassam, kemudian senyum, littiba. Senyumnya untuk apa? Untuk mengikuti Nabi Muhammad. Sebab Rasulullah kalau mau pergi setelah baca doa, beliau senyum. Senyum sama yang hadir, senyum. Kita pun seperti itu hadirin. Pak Marno bokat baring luar kota, senyum Pak Marno. Aja merengut-merengutan tok. Kalem wis patang bulan itu. Senyum, yang penting senyum sudah. Senyum. Ini sunnah Nabi Muhammad ini.
Oh, nggak ada manfaatnya Bib senyum, nggak ada manfaatnya. Memang betul nggak ada manfaatnya. Mungkin secara akal kita nggak ada manfaatnya, tapi Nabi Muhammad lakukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Tapi kalau saya hadirin, kalau saya yakin pasti ada manfaatnya. Mungkin belum ditemukan. Kayak misalkan mau pergi senyum, ya, mungkin senyum berarti kan atine bombong. Ning atine bombong, imunnya kuat. Ning imunnya kuat, orang gampang kesel. Perjalanan lancar. Cuman kalau merengut mangkate, atine ora bombong, ya kena angin sacuil meriang masuk angin. Luwi-luwi anginnya campur corona, ya sudah. Naudzubillah min. Ini mungkin secara pemikiran kita orang. Cuman sekalipun gak ada manfaatnya, tetap kita ikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam Al-Quran disebutkan, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, hakikatnya mereka tidak beriman. Siapa yang gak beriman? Nanti akan dijelaskan. Mereka hakikatnya gak beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka menjadikan kamu seorang hakim, orang yang mengadili. Fima syajara bainahum, di dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yes. Kemudian mereka itu tidak menemukan di dalam diri mereka satu keberatan, ya, atas keputusan yang telah ditetapkan oleh engkau wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini ceritanya begini hadirin. Ayat ini sebagian ulama mengatakan asbabun nuzul. Tahu asbabun nuzul ya? Sebab-sebabnya turun ayat ini. Ada sahabat namanya Zubair, masih ada kerabat dengan Rasulullah. Sahabat Zubair ini, beliau berselisih dengan orang lain, tetangganya dari kalangan Ansor. Berselisih tentang apa? Tentang perairan untuk mengairi kebun mereka, kebun kurma. Apa namanya? Irigasi ya. Pengairan irigasi. Jadi mungkin airnya kok nggak sampai ke satunya. Akhirnya dua orang ini mengadu kepada Rasulullah. Satu riwayat ada yang mengadukan kepada Rasulullah. Dua orangnya lagi cekcok, ada yang mengadukan kepada Rasulullah. Kemudian setelah diadukan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad membuat satu keputusan. Karena ini ada perselisihan, kemudian diputuskan sama Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, wahai Zubair, kamu aliri kebun kamu dulu, sawah kamu dulu, setelah itu alirkan ke tetanggamu. Katanya Rasulullah. Nah ini orang Ansor ini, ya, lawannya Zubair ini yang sedang berselisih dengan sahabat Zubair ini ngomong sama Rasulullah. Oh, kehadiran Zubair sedulure kawan ya Rasulullah. Dadine kon mutusna Zubair ningin sing oli banyu nyong keri. Ini enggak terima dengan keputusan nanti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna." Maka demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad la yu'minun. Orang yang seperti ini hakikatnya mereka tidak beriman. Kenapa? Nabi Muhammad sudah memutuskan satu perkara,
sudah memutuskan satu cara untuk mendamaikan perselisihan, kok ada orang yang nggak setuju, maka hakikatnya mereka ini orang-orang yang tidak beriman. Na'udzubillah ini. Jangan sampai terjadi pada diri kita, hadirin. Ada satu aturan Nabi, ada satu perbuatan Nabi, ada satu ajaran Nabi, kemudian kita nggak cocok, kemudian kita ngomong sampai kadang-kadang maaf menghina, mengolok-olok ajaran Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, la yu'minun kata Allah. Hakikatnya mereka tidak beriman. Na'udzubillah min. Ini jangan guyonan hadirin, betul sunnah ini, betul sunnah. Maaf, jangan gara-gara punya ta'assub. Ta'assub itu apa? Fanatik. Fanatik kesukuan. Fanatik kenegaraan. Fanatik apa? Kulit. Warna kulit. Ana sing putih, ana sing ireng. Fanatik partai, fanatik ormas, fanatik ini dan itu yang akhirnya merendahkan sunnah Nabi Muhammad. Hati-hati. Hati-hati. Panjenengan mau fanatik sama Islam harus. Ya, kalau nggak fanatik iman kita dipertanyakan. Inna dina indallahil Islam. Ini fanatik hadirin. Kalau nggak fanatik, kita ragu-ragu dengan ajaran kita sendiri, ya berarti iman kita setengah-setengah. Apa benar Gusti Allah kuwi anak? Apa benar surga itu ada? Kayak nyong urung yakin durung uruda. Ini kan ragu-ragu, nggak boleh hadirin. Yang namanya iman harus yakin. Harus apa? Ya, Islam agama yang paling benar. Ya, menurut kita umat Islam, Islam agama yang paling benar. Silahkan umat yang lain mengklaim agamanya yang paling benar, silahkan. Islam pun demikian, punya hak untuk mengklaim agama kita paling benar. Harus, kalau enggak agamanya nyong bisa benar bisa salah, enggak yakin, berarti imannya perlu dipertanyakan. Monjuk dia, monjuk mono. Fanatik, iya. Jangan fanatik hadirin. Gara-gara fanatik dengan organisasi, fanatik dengan kesukuan, fanatik dengan negara, fanatik dengan ini dan itu sampai merendahkan sunnah Nabi Muhammad. Contoh hadirin, contoh. Memakai gamis atau memakai jubah atau memakai imamah atau pakai rida. Namanya rida ini. Namanya apa? Rida. Ini bagian dari sunnah Nabi Muhammad. Wah, bukan sunnah itu. Itu adatnya orang Arab itu. Itu adatnya orang Arab. Karena Nabi Muhammad orang Arab jadi dipakai. Ya. Kita cukup belangkon. Apa gamis? Itu kena wong Arab. Indonesia, Jawa harus Jawa. Kemudian merendahkan sunnah Nabi Muhammad. Ini hati-hati hadirin, hati-hati. Nah, apa? Ya Rabbal man istihza'a. Kata Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan, siapa yang mengolok-olok sunnah min sunnanin Nabi, salah satu sunnah dari sunnahnya Nabi diolok-olok, direndahkan, maka dia bisa masuk kategori kufrun auriddah, kafir atau murtad. Loh Beb, saya belum sanggup memakai sunnah, saya belum sanggup mengamalkan sunnah. Kalau belum sanggup, diam sudah. Kalau belum sanggup, diam. Kalau bisa kita belum sanggup, tetap agungkan pekerjaan itu, perbuatan itu, atau apa saja, karena itu berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak sanggup, nggak apa-apa. Ya. Nanti belum sanggup, nggak ada masalah. Yang penting jangan mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya ceritakan kembali hadirin. Pengalaman pahit, cerita nggak enak, gawe bludrek. Mancing emosi. Saya kalau ceramah pakainya gamis seperti ini. Pakai apa? Gamis, pakai rida, pakai imamah, atau mungkin biasanya pakai jubah. Pakaian luarnya itu jubah. Kita orang pakai seperti ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar. Sebenarnya saya pun
pertamanya rikuh untuk pakai pakaian seperti ini. Cuman karena diperintah sama guru-guru kami, akhirnya kami lakukan. Karena ini berkaitan dengan sunnah Nabi Muhammad. Guru kami pun mengajarkan memakai itu semua karena mengikuti Nabi, enggak lain sudah, itu sudah. Kita ceramah, diundang ceramah nganggo kayak gini. Nah, saya biasanya ceramah terakhir, ceramah inti. Jadi sebelumnya kita ada yang ceramah, mungkin sambutan ulama setempat, mungkin ini dan itu dan sebagainya. Cuman mungkin karena kurang piknik ya wong sing ngomong, sebelum saya ada yang ceramah menghina gamis dan imamah. Rida dan sebagainya. Apa itu gamis, rida, imamah? Itu bukan pakaian sunnah Nabi, itu adatnya orang Arab. Lawang Abu Jahal be nganggo kan. Dianggapnya gamis, imamah ini pakaiannya Abu Jahal. Kita nggak kenal Abu Jahal, kita nggak tahu Abu Jahal seperti apa. Yang kita tahu Nabi Muhammad. Nggak penting mempelajari pakaiannya Abu Jahal. Nggak penting mempelajari ajarannya Abu Jahal, bahkan nggak perlu sudah. Nggak penting sudah. Yang nggak penting nggak usah diurusin. Ya. Yang kita ingat, yang kita pelajari, yang kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sebenarnya kita orang nggak begitu marah saat orang itu ngomong seperti itu, karena pikir saya guyonan. Nah, cuman pas giliran saya ceramah, ini yang ceramah sebelum saya nggak tahu kalau saya sudah datang dan nggak tahu kalau saya pakai imamah. Akhirnya ngomongnya enak nemono, tang. Kita orang dengarkan sampai panitianya belenak oronyong. Panitianya belenak. Waduh, ki Habib nganggo gamis diomong nang ya ini. Tapi saya biasa saja sudah, nyong kebal ya. Yang penting mungkin ini guyonan sudah. Pas saya mau ceramah keluar dari rumah panitia, ya, ceramah yang terakhir Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Saya keluar, ustadz kiai ini sing sedurunge ngomong kaget, dari Habib nganggo imamah, nganggo jubah, nganggo gamis, kayak ora kepenak kok. Saya pun nggak ada masalah, atine nyong wis bombong sudah. Saya jalan ternyata pengunjung ana sing nyelemong, Abu Jahal wis teka. Abu Jahal wis. Nah, ini baru jadi masalah bagi saya hadirin. Kalau itu ngomongi saya nggak ada masalah. Cuman kalau orang awam salah paham. Ya, orang awam jadi salah paham, bahkan sampai menghina sunnahnya Nabi Muhammad, ini masalah bagi saya. Orang nggak mau melakukan, nggak mau mengerjakan, nggak mau memakai sunnah Nabi Muhammad, nggak ada masalah. Nggak mau pakai gamis nggak masalah. Ente mau pakai sarung, pakai batik, pakai koko, pakai hem, pakai kopiah putih, nganggo imamah, blangkon, nanti nganggo blangkon berapa apa. Sampai pecinana gambare Garuda nggak ada masalah. Yang penting nganggo kopiah. Cuman ini bisa nganggo kopiah sing ana garudane apa ana manuke, iki nang ngarep ndokone aja nang mburi. Si bisane nang mburi kok sing liyane kan ndeleng, wis kaya manuk apa gitu. Bayang. Ya, jadi seperti itu. Ini yang jadi masalah orang awam ini jadi ngertinya pakaian ini pakaiannya Abu Jahal. Lahir tak jelaskan sejelas-jelasnya. Pak, ini biasanya orang itu pengkaburan sejarah seperti itu hadirin. Mungkin kalau saya mau husnudon, mungkin niatnya menjaga adat istiadatnya mereka, menjaga adatnya mereka. Sehingga, tapi kalau mau menjaga adat, jangan sampai mengolok-olok sunnah Nabi. Silahkan, batik diproduksi. Ya, bahkan di Pekalongan yang bikin pabriknya kebanyakan orang Arab, kebanyakan habaib batik. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Silahkan jaga tradisi, cuman jangan mengolok-olok sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hadirin, kalau kita mau jujur, kalau kita mau lihat sejarah dan tidak dikaburkan sejarah kita ini, ulama-ulama kita dulu kebanyakan pakai imamah dan kebanyakan pakai jubah. Diakui ataupun tidak diakui, seperti itu keadaannya. Ada di Ponorogo, ada Imam Bonjol, ada siapa lagi? Tengku, macam-macam sudah. Mereka dengan pakaiannya ala sunnah Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Diakui ataupun nggak diakui. Kiai kita, ulama kita, Kiai Haji Ahmad Dahlan,
Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji, pakainya seperti ini. Diakui atau enggak diakui? Ya. Makanya jangan sampai akhirnya dikaburkan sejarahnya. Dikaburkan apa? Sejarahnya. Seperti itu hadirin. Makanya kalau ada orang ngomong gamis imamah bukan pakaian adatnya Indonesia, orang ini perlu belajar sejarah lagi. Ya, sebab pahlawan-pahlawan kita dulu mereka menggunakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita patut bersyukur hadirin. Negara kita Indonesia punya dasar negara, ya, punya Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita perhatikan semuanya itu hampir berhaluan agama Islam. Atas berkat rahmat Allah. Terus dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur. Terus supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Oh, ada kalimat Allah. Punya siapa itu? Ya, punya siapa? Pancasila. 1. Ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Aslinya sedurunge durung hafal ora. Apalnya nanggen memang sudah hafal saya. Oh, Habib ngapalan dingin enggak ora, wis hafal wis hafal. Nggak kayak artis sing kelalenan ora. Bener anggota DPR kelalen Pancasila. DPR kelalen Pancasila. Ini dasar negara kita hadirin. Ya, ini hal apa mereka ini yang apa istilahnya? Yang merumuskan bapak bangsa kita ini, founding father kita ini kebanyakan mereka ulama-ulama. Makanya negara kita ini agak condong-condong kemana? Ke agama Islam. UUD 45-nya, lambang Garudanya, kalau mau dipreteli semuanya Islam, Pancasilanya. Makanya pertahankan Pancasila sampai titik darah Pancasila nggak bisa. Artinya ini walaupun Pancasila nggak bisa menggantikan kedudukan agama. Ingat ulama kita dulu, Pancasila ini tidak bisa menggantikan kedudukan agama, nggak bisa hadirin. Justru Pancasila diambil dari ajaran agama. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, makanya tetap namanya Pancasila, bukan Trisila ataupun Eka Sila. Pancasila. Yang 5, ketuhanan yang Maha Esa harus berada di nomor 1 dan utama. Nggak bisa di nomor 3, nggak bisa di nomor 5, apalagi sampai dihapus nggak bisa. Harus nomor 1. Setuju? Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, Habib nyerempet-rempet politik. Oh, ini bukan politik saja hadirin. Kita nggak main politik, cuman harus ngerti. Oh, enggak, Habibnya nggak main politik. Ente pernah wurunyong nyalek? Pernah baru? Hah? Pernah tahu saya nyalek? Pernah. Saya nggak main politik, cuma harus tahu politik. Jangan sampai umat Islam dipermainkan oleh orang-orang politik. Ini Pancasila sudah harga mati. Ajakur slogan tok, saya Indonesia, saya Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya korupsi. Naudzubillahi min. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, apa yang sudah ditetapkan sama Nabi, yang sudah dianjurkan sama Nabi, apalagi kalau ada perselisihan kemudian Nabi yang mendamaikan, yang memberikan solusi, sudah ikuti saja, jangan ditentang. Kalau ditentang berarti jangan-jangan dia tidak beriman. Mungkin ada benih-benih munafik. Contoh seperti yang tadi saya ceritakan, di zaman Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad membagi ghanimah, ada yang protes. Yang adil wahai Muhammad. Ya. Kata Nabi Muhammad, ini orang ini nanti akan punya keturunan. Oh, dalam ibadah luar biasa hebatnya. Top sudah. Matanya cekung, gak pernah tidur karena ibadah. Badannya kurus karena sering puasa. Oh, baca Qur'annya luar biasa, merdu, hafal Qur'an.
Tapi kata Nabi Muhammad, hafalan Qur'annya atau bacaan Qur'annya hanya sampai tenggorokan saja, nggak sampai hati. Nanti akan punya keturunan, kata Rasulullah. Kalau saya masih hidup, ya, kalau saya masih hidup, kata Rasulullah, saya akan bersama dengan kalian memerangi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah orang itu ngomong, kemudian lari orangnya, dikejar sama sahabat Abu Bakar Siddiq, dikejar sama sahabat Umar, dikejar oleh sahabat yang lain, nggak ketemu. Kata sahabat, Kanjeng Nabi ngomong kayak gitu, berarti orang itu harus dibunuh, jangan kelamaan sudah. Ternyata nggak ketemu. Kata Rasulullah, nanti akan beranak pinak orang itu. Dia Qur'annya bagus, ibadahnya luar biasa, ya, tapi apa dia? Menyalahkan kaum muslimin, membela orang-orang kafir, menyalahkan orang Oh, hebat Al-Qur'annya. Makanya maaf hadirin, Quran ini penting. Ya, jangan salah, Quran ini penting, tapi harus juga dipelajari, ya, dipahami maknanya, ya, dengan ulama-ulama yang mempunyai sanad keilmuan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai memberikan makna Al-Quran sesuai dengan pikirannya sendiri, yang akhirnya justru bukan menegakkan agama Islam, tapi merobohkan agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahas sunan joge Pancasila. Aduh ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Dan apabila kamu berselisih tentang sesuatu, ada perselisihan di antara kamu, ada ruwet, ya, farudduhu ilallahi war Rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Qalal ulama ma'nahu, ulama berkata maknanya adalah ilal kitabi was sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Islam hadirin sudah memberikan solusi yang terbaik dalam hal semuanya hadirin. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai dari rakyat jelata sampai urusan negara, ini semuanya diatur oleh agama kita, agama Islam. Dan insya Allah hadirin, insya Allah kalau saya pribadi yakin sudah, panjenengan pun harus yakin, apa yang diajarkan Nabi Muhammad pasti ada manfaatnya. Contoh yang nggak masuk akal ini, yang mungkin di akal itu nggak masuk. Kita adabnya masuk kamar mandi itu pakai sandal dan pakai penutup kepala. Ini kan adab nih. Ya, nanti mari kamar mandi priben, ngodok apa mau sandal? Ada sandal, pakai kopiah enggak? Hah? Enggak? Anduk. Pakai anduk. Ini kayak ibu-ibu ngono. Gara-gara patang bulan anduk akhirnya. Ini enggak masuk akal hadirin. Enggak masuk akal. Apa hubungannya masuk kamar mandi harus pakai sandal apa? Oh, mungkin secara kedokteran ini dan itu, macam-macam sudah. Ternyata hadirin, salah satu manfaatnya, ya, kalau panjenengan ada orang yang nggak senang, kemudian mau melancarkan serangan kepada panjenengan melalui jin dan sebagainya, terus pas Anda itu masuk kamar mandi pakainya sendal, pakainya kopiah, dua-duanya, jin tidak bisa masuk ke dalam diri Anda. Seperti itu. Iya, seperti itu. Kita main bocoran ya. Jarene dukun. Jarene siapa? Dukun. Ya, Habibie juga kenal dukun aja main-main nanti. Kenal. Tapi dukun ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik apa? Dukun bayi, dukun sunat, dukun pijet, dukun manten, dukun apa? Dukun banyak ini. Ada lagi dukun yang nggak baik, dukun santet, dukun sihir, dukun teluh, tenung dan lain sebagainya. Ini jari dukun sing ora apik. Dukun itu hadirin kalau mau nggarap orang, nggarap tanda kutip ya, mau nggarap orang kemudian orangnya ahli ibadah, ahli zikir, sering doa, baca Quran, kan kangelan ya. Pan disantet jam kiye angel.
lagi baca Quran. Mau disantet pagi, lagi zikiran nang masjid. Mau disantet duhur lagi. Susah ini. Mau disantet pagi, dia pegang tasbih, zikir, baca sholawat. Susah. Akhirnya dukun ini ngambil waktu yang sekiranya orang ini masuk ke dalam kamar mandi. Sebab kalau sudah masuk dalam kamar mandi, nggak mungkin dia berzikir, nggak mungkin dia baca Quran, nggak mungkin nang kamar mandi sholat, Allahu Akbar, nggak mungkin. Geblek dengan wong sembahyang nang kamar mandi, nggak mungkin hadirin, kan nggak mungkin. Ya, makanya dia cari waktu kapan orang itu masuk kamar mandi. Dititeni, oh anjing kamar mandi biasanya esok tangi turu subuh jam sekian, atau mungkin sore jam sekian. Itu waktu itu akan digarap oleh dukun. Ya. Tapi kalau orang itu melakukan adab dan sunnah ketika masuk kamar mandi, aman dari garapan dukun. Ya. Kenapa? Karena biasanya hadirin, jin itu masuk ke tubuh manusia ini biasanya lewat ubun-ubun, kalau enggak lewat telapak kaki. Mulane kan kita sering lihat tuh ada ahli jin ning ngetokna jin kan bubute sing ubun-ubun ning ora sing sikil. Bubutnya. Lah kamu nih wong pan bubut jin terus sing cungur ngono. Enggak ada. Mesti ning ora sing sikil dari ubun. Keluarnya lewat situ, masuknya pun lewat situ hadirin. Masuknya lewat ubun-ubun kalau enggak telapak kaki. Makanya ketika kita pakai adabnya Nabi Muhammad ketika masuk kamar mandi, insya Allah selamat dari garapan dukun. Pakai sandal. Makanya sediakan sandal khusus di kamar mandi. Kalau orang dulu pakainya bakyak, nyong isi kemutan cilike nyong. Zaman ini nang mbak kita orang ini banyak bakyak di depan kamar mandi. Bu nang sampean ana bakyak. Lah kak. Oh berarti sejen ya. Nyong akeh bakyak, klotak. Pakainya bakyak bikin, awet pakai bakyak. Ini dulu seperti itu hadirin. Ya, makanya tolong sediakan sendal khusus sing sekiranya enggak licin, ya terus bisa nutupi telapak kaki kita. Kemudian sediakan kopiah khusus untuk masuk kamar mandi. Ya, terutama ini lagi nongkrong, orang duwe izin ente. Iya temenan, ini tutup ini adabnya masuk kamar mandi. Nah ini sekalipun kelihatannya sepele hadirin ada manfaatnya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya pun, kalau nggak ada manfaatnya tetap kita lakukan. Apalagi ada manfaatnya. Pun. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul yaitu Nabi Muhammad, faqad ata Allah, maka sungguh dia berarti taat kepada Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ini apa istilahnya? Nah, Allah ini memberikan stempel kepada Nabi Muhammad, memberikan sertifikat apa? Wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, latahdi, sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Stempel dari Allah, sertifikat dari Allah. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Banyak sekali hadirin stempel dari Allah untuk Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak sekali sudah dinas. Makanya kalau kita enggak ngikuti Nabi Muhammad, eman. Kita lanjutkan lagi. Wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Waspada, hati-hati. Takutlah kamu. Siapa? Mereka yang menyelisihi perintah Nabi. Hati-hati. Kata Allah, hati-hati yang menyelisih perintah Nabi, hati-hati yang menyelisih Nabi Muhammad. Apa ancamannya? Antusibahum fitnah, mereka akan diberikan musibah, fitnah. Bukan fitnah omongannya nggak benar hadirin, fitnah macam-macam sudah.
Ya, fitnah ini mungkin fitnah itu bukan hanya sekedar omongan yang nggak benar. Ya, kalau kita nyebut fitnah biasanya omongan yang nggak benar. Cuman fitnah ini mungkin bisa musibah. Fitnah ini mungkin bisa sakit. Fitnah ini mungkin bisa gila. Fitnah ini mungkin bisa bangkrut. Fitnah ini mungkin bisa hancur. Fitnah ini mungkin bisa keluarganya terkena sesuatu. Fitnah ini mungkin bisa ada salah seorang keluarga kita membuat kita itu wirang dan lain sebagainya. Ini fitnah. Maka mereka yang menyelisihi Nabi Muhammad akan dikasih fitnah sama Allah. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan diberikan azab yang sangat pedih. Diberikan azab yang sangat pedih. Yang pertama di dunia, yang kedua di akhir. Ini ayat ini hadirin, sahabat Nabi sampai takut. Ada satu keterangan sahabat Abu Hurairah ketika keluar dari masjid, beliau lupa nggak pakai kaki kiri, tapi pakainya kaki kanan. Padahal sunahnya masuk pakai kanan, keluar pakai kiri. Ini sahabat bukan pakai kaki kanan, bukan kanan. Cuman sahabat Abu Hurairah lupa dia kanan apa kiri ya, kanan apa kiri, lupa dia. Keluar dari masjid dia nangis pingsan. Setelah sadar ditanya, kenapa? Malak ya Abu Hurairah. Kenapa wahai Abu Hurairah? Kenapa? Kenapa? Bisa naik kelenger, ujuk-ujuk apa? Kelenger kenapa? Durung sarapan. Biasanya kan dong kelenger durung sarapan. Kenapa ini? Kata sahabat Abu Hurairah, saya lupa tadi keluar dari masjid. Lupa kenapa? Lupa pakainya kiri atau kanan ya. Sunnahnya kan pakai kiri. Tapi saya lupa tadi nggak perhatian saya ngobrol nang jeruk lalen. Kadang-kadang kita kebanyakan ngobrol di masjid, keluar nggak perhatian. Mau kanan apa gini saya lupa. Kata sahabat yang halah urusan gitu nangis, anjuk lengeran apa lebay kon Abu Hurairah, lebay kamu. Kata Abu Hurairah, oh saya takut, benar-benar takut. Kenapa takut? Saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Takut ini. Urusan keluar masjid diperhatikan hadirin. Ada ulama besar tinggal di Jeddah, sudah meninggal dunia kurang lebih tahun 2008. Namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, wali kutub, ya, guru dari Habibana Umar, dari guru kita Habib Umar, ya, guru dari berbagai macam habaib yang ada di dunia. Habib Abdul Qadir, beliau selalu menjaga sunnah Nabi Muhammad, menjaga sunnah Nabi Muhammad. Ada yang pernah umroh atau haji? Ada yang pernah umroh? Kalau masuk dari mulai mulut masjid sampai sof pertama, itu dawane pirang meter kira-kira? Itu di Jalan Fajr tak kalau merem anjo kok. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ini kalau masuk dari mulai pintu ini mau di sof pertama ke dawa nemen laku natuh nemen. Lah beliau sudah sepuh, jalannya sudah susah. Masuk masjid dipapah sama anaknya. Dipapah tahu ya? Dipapah. Masuk ke masjid, sudah sampai di sof pertama, ngomong sama anaknya, "Ya waladi, wahai anakku, kenapa, Bah? Tolong antar saya ke depan lagi." "Kenapa, Bah?" "Saya tadi lupa, masuknya pakai kanan apa kiri ya? Harusnya kanan tapi saya lupa." Jare anaknya, "Ya Abah, panjenengan wis tua, melaku ya kangelan, wis Gusti Allah bakal ngampuni panjenengan. Apalagi ini perkara sunnah." "Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Balik lagi ke depan." Ini jauhnya minta ampun hadirin. Jauh, apalagi untuk orang tua. Ning bocah nom bisa melayu. Ini orang tua ini. Enggak, balik lagi ke masjid ke depan. Saya mau masuk ke dalam masjid mengikuti sunnah Nabi, yaitu pakai kaki Paham ya? Ini sunnah Nabi. Ayat yang terakhir hadirin, sadar ya. Wa qala ta'ala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Yang artinya kurang lebih Allah berfirman, dan ingatlah wahai istri Nabi. Ini ayat untuk istri Nabi.
Ma yujla, apa-apa yang dibacakan fi buyutikunna, di dalam rumah-rumah kalian. Ya, jamak ini fi buyutikunna, karena istri Nabi itu banyak. Kalau banyak berarti lebih dari 2, sebab jamak taksir ini kalau di dalam bahasa Arab ini 3 ke atas, ini baru banyak, namanya banyak. Ya, memang istri Nabi itu banyak. Berapa istri Nabi? 9 atau 11 atau 2 banyak sudah. Apa-apa yang dibacakan di rumah kalian wahai istri Nabi min ayatillah, daripada ayat-ayatnya Allah, wal hikmah. Ada tambahan wal hikmah dalam Al-Qur'an ini. Apa maksudnya hikmah ini? Ulama mengatakan maksudnya hikmah di sini adalah as-sunnah, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perhatikan, ingatlah wahai istri Nabi, Al-Quran dan juga sunnah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun sudah azan dulu sudah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna sallallahu Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun antum berada yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah. Sebelum kita lanjutkan, ini lama kita nggak bahas fikih nih, sudah masuk bab sholat ya. Sebelum kita lanjutkan, beberapa buah pengumuman. Yang pertama, pengajian malam Kamis. Pengajian malam Kamis tetap diselenggarakan seperti biasa dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Patuhi pakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian social distancing. Ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat wal afiyah. Amin ya rabbal
alamin. Ya, kemudian yang berikutnya apa ini? Setelah malam Kamis nanti pembukaan majelis Nurul Qulub malam Sabtu ini juga akan dimulai malam Sabtu. Jadi malam Kamis nanti dilanjut malam Sabtunya. Nah, khusus untuk panjenengan sebagai santri berangkatnya ba'da maghrib tepat. Nah, untuk tamu kita nggak manggil tamu banyak karena mengingat tempat dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita akan mengurangi undangan. Jadi hanya untuk santri yang hadir dan mungkin tetangga majelis dan mungkin beberapa habaib, nggak banyak mungkin. Ya, mungkin sekitar 20 orang lah. 25. Ya, segitu. Nggak mungkin tambahannya, maksudnya tambahannya nggak banyak. Nah, tapi insya Allah majelis ada 2 lantai, kita tetap akan jaga jarak, mungkin separuh di bawah, separuh di atasnya sudah diberesin, ya, tinggal diisi nanti. Ya, itu insya Allah malam Sabtu. Mulainya ba'da salat maghrib. Kemudian yang ketiga, list talam barokah, ya, sudah berjalan. Bagi yang belum dan pengen untuk berpartisipasi silahkan hubungi panitia. Yang keempat, infak rutin setelah sholat dan mingguan serta proposal, ya. Mudah-mudahan setiap rupiah yang kita berikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami sampaikan, setiap pengajian yang kita gelar semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Insya Allah, ya, dengan kita mematuhi, ya, patuh sama Allah dan patuh juga sama pemerintah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya, dijaga di dunia dan di akhirat, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, keluarga kita, kerabat kita, muslimin muslimat, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk bab salat, hadirin, ya. Salat ini perkara yang penting, ya. Perkara yang tidak boleh ditinggal. Tidak boleh ditinggal dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan apapun juga. Ini masuk bab salat ini. Kitab Fathul Kitab Takrib. Sebab inna awwala ma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba di hari kiamat adalah apa? Salat. Fa in saluhat saluha sairu amali. Apabila baik salatnya, yang lain insyaallah beres. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, fasada sairu amali, maka rusak semua amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai meninggalkan yang namanya sholat. Sekalipun tidak boleh ditinggal. Dalam keadaan apapun juga tidak boleh meninggalkan sholat. Bib, capek, tetap sholat. Lupa ketiduran, tetap sholat. Kata ulama, umat Islam dalam keadaan apapun tidak boleh meninggalkan sholat, kecuali dalam 2 keadaan. 2 keadaan itu, yang pertama al-maut, mati. Nis mati pan ora sembayang ora apa-apa. Yang kedua zawalul aqli, hilang akal alias dan. Dadi ning ana wong Islam wis urip ora sembayang, berarti manjinge nomor loro apa? Wong edan iki dirongokna wong Islam. Dirongokna ning isi urip durung mati ora sembayang, berarti na'udzubillahi min. Ya, orang gila benar, nggak wajib sholat, nggak masuk hukum. Syarat wajibnya sholat ya salah satunya kalau gila nggak wajib, hadirin. Ya, maka beruntunglah orang-orang gila. Kalau sembayang sih, pengen orangnya aja tinggal sembayang. Itu orang gila, jangan salahkan itu nggak ada hukumnya. Masuk surga, masuk surga dia, nggak ada hukumnya. Kecuali dia pernah nggak gila, tapi ning sing lahir edan, laka hukumnya dia. Ada surga namanya bukit A'raf atau apa itu, surganya anak kecil dan orang-orang yang nggak kena beban taklif, nggak kena beban syariat. Jadi mereka aman sudah, kayak hewan-hewan aman, hadirin.
Mau diapapun juga, mau mati, mau kepeak truk pan kiamat, tetap aman mereka. Kita ini yang nggak aman ini. Yang nggak aman kita. Orang berakal punya kewajiban, kok nggak melakukan kewajiban kita sebagai umat Islam, maka hati-hati. Di situ ada hukuman. Na'udzubillah min. Insyaallah malam Kamis kita lanjutkan bab tentang salat. Ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman atau kepahaman dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kita istiqomah di dalam menjalankan kewajiban baik yang wajib maupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Hadzal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.